Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya dan mengutus rohnya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan seluruh firman-Mu seturut perkataan maupun perbuatan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Dunia sepertinya tidak suka dengan kebenaran. Banyak manusia zaman sekarang lebih memilih yang tidak benar, yang menipu, yang berbohong, yang menciptakan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan realita. Banyak para pemimpin-pemimpin negara, pejabat-pejabat, atau pribadi-pribadi yang mencoba mengungkap kebenaran. Tetapi apa yang terjadi dari kisah perjuangan mereka untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, mereka pada akhirnya disingkirkan, mereka dipindah tugaskan, mereka diberhentikan atau dipecat dari pekerjaan. Mereka dibenci oleh orang-orang yang lebih memilih kebohongan, kepalsuan, tipu muslihat, dan segala sesuatu yang tidak baik. Dan inilah realitas kehidupan yang selalu kita alami mungkin atau kita lihat, kita saksikan di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, kenapa kebenaran itu tidak bisa diterima? Karena kebenaran itu bisa melukai, bisa mengkoreksi, bisa mempermalukan pribadi-pribadi yang sudah lama mungkin selalu hidup dalam ketidakbenaran. Orang yang sudah nyaman dengan kebohongan, maka ia akan terus-menerus berbohong dan memberitakan apa yang tidak benar, mengatakan apa yang tidak benar, bahkan berbuat apa yang tidak benar. Karena kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan di balik ketidakbenaran itu, padahal sifatnya sementara, penuh dengan dosa. Injil hari ini, Yesus memberi jaminan kepada para murid, yakni Roh kebenaran. Roh kebenaran akan memimpin para murid ke dalam segala kebenaran, karena Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diterima dari Yesus. Jaminan yang Yesus berikan kepada para murid mengungkapkan realitas aktual, yakni relasi Allah Tritunggal. Sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya, dan Roh kebenaran akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari Yesus.
Jaminan yang diberikan Yesus kepada para murid menjadi landasan kebangkitan para murid dari kesedihan dan ketakutan, serta keberanian untuk mewartakan kebenaran bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu satu kebenaran yang harus diungkapkan, dihidupi dan diwartakan, sebab di dalam Yesus ada keselamatan dan damai. Akhirnya roh kebenaran inilah juga yang memberanikan para murid untuk mewartakan Injil sampai ke seluruh dunia. Tentu memiliki resiko hampir sama dengan yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang yang mencoba mengungkapkan, mengatakan, mewartakan kebenaran pasti akan menderita, pasti akan dibenci, pasti akan dipersulit, diberhentikan, dicaci maki, dan kalau bisa dihilangkan dari dunia ini. Roh kebenaran inilah juga yang menjadi penggerak bagi Rasul Paulus dalam bacaan pertama, sehingga ia berani mewartakan kebangkitan Yesus kepada orang-orang di Athena yang pada saat itu masih menyembah dewa-dewi berhala. Paulus dengan berani tampil di Areopagus untuk mewartakan Allah Sang Pencipta dan Allah yang membangkitkan orang mati. Ketika mewartakan tentang kebangkitan, banyak orang menertawakan, mengejek, menyepelekan, tak menghiraukan Paulus. Namun pada saat yang sama, pasti ada beberapa orang yang mau mendengar, mau berubah dan bertobat serta percaya kepada pewartaan Paulus. Itu karena kuasa Roh Allah yang dimiliki oleh Paulus, dan Roh Allah itu juga yang meyakinkan orang-orang yang mendengar dan membuat orang-orang yang mendengar percaya kepada pemberitaan Paulus. Saudara dan saudari terkasih, melalui pembaptisan kita tentu telah menerima Roh Kudus. Kalau kita ingat kembali atau kita lihat bahwa imam berkata, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima adalah Roh Allah, Roh Bapa dan Putra. Dan Roh itu adalah Roh kebenaran, Roh yang selalu akan menuntun kita untuk mengerti dan memahami apa itu kebenaran sejati. Hanya sayang sekali saudara-saudari, karena banyak dari antara kita kurang tahu, kurang percaya, atau belum sadar serta belum mampu membuka diri dan belum mengimani apa muatan isi makna dan tujuan dari pembaptisan itu. Atau malah kita sebenarnya tahu tetapi kita kurang percaya dan tidak berani menyuarakan kebenaran, tidak berani mengatakan apa yang baik dan adil, tidak berani mengungkap apa yang salah, melainkan lebih memilih diam dan bersembunyi. Seorang pejabat, seorang yang memiliki kuasa kepemimpinan, seorang imam, seorang yang berkedudukan, jika melihat sesuatu yang tidak benar, maka dosanya akan jauh lebih besar kalau ia mendiamkan ketidakbenaran itu. Ia tidak berani mengungkap kebenaran karena takut dikucilkan, dibenci, dipecat dan diberhentikan, dihina dan dicaci maki, dan lain sebagainya. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk menyadari bahwa dalam diri kita hadir Roh Allah itu, Roh Bapa dan Putra itu, Roh Kudus itu. Roh yang akan menuntun kita untuk sampai kepada penghayatan, sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus anak Allah, Yesus telah bangkit, Yesus penyelamat kita. Saudara-saudari terkasih, semoga kita mampu membuka diri kita dan mendengarkan suara tuntunan Roh Allah itu, Roh kebenaran itu, serta berani mewartakan kebenaran itu kepada siapa saja, meskipun risikonya dan persoalan serta masalah akan selalu datang. Menderita demi kebenaran berarti kita telah memuliakan Allah, dan kebenaran itu pasti akan terungkap. Hanya persoalan menunggu waktu yang tepat.
Kebenaran itu tidak akan bisa kita sembunyikan. Dia pasti akan terus menjerit dan bergaung. Dan kita pasti akan tahu. Suara hati kita pasti berpihak kepada kebenaran. Hanya terkadang karena tergoda oleh duniawi. Sehingga kebenaran itu tidak kuat. Suaranya kecil dan kita lebih memilih yang suaranya lebih keras dan hiruk pikuk. Yang sifatnya terkadang menyesatkan dan tidak membahagiakan. Semoga roh Allah mampu dan saya kira semoga kita mampu mendengarkan bisikan dan suara Allah lewat rohnya yang selalu berbicara dan hadir menuntun menyertai kita dengan caranya yang penuh misteri. Ya Bapa, penuhilah kami dengan roh kebijaksanaan dan roh kebenaran, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menghadirkan kebenaran-Mu yang sejati di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga memampukan kami untuk menuntun, membimbing kami, untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran, juga kesaksian hidup kami yang telah Engkau teladankan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.